Rencana Indonesia memanfaatkan jalan tol sebagai landasan darurat jet tempur mendapat sorotan luas media internasional. Uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat militer di ruas tol Trans Sumatera dinilai sebagai langkah strategis memperkuat pertahanan negara. Sejumlah media asing menyoroti pendekatan unik Indonesia yang memaksimalkan infrastruktur sipil untuk kebutuhan militer. Kantor berita Prancis Agence France-Presse, AFP, dalam artikel berjudul Indonesia Test Using Toll Roads as Air Force Runways melaporkan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU, tengah menguji penggunaan jalan tol sebagai landasan cadangan untuk memperkuat pertahanan. Dalam laporannya, AFP menekankan bahwa percobaan dua pesawat militer yang lepas landas dan mendarat digelar di Pulau Sumatera bagian barat pada Rabu, 11 Februari 2026. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto menyebut uji coba itu sebagai sebuah good milestone atau tonggak penting yang baik. Ia juga menambahkan bahwa rencana pembangunan jalan yang bisa berfungsi ganda sebagai landasan sudah tersedia. AFP menyoroti aspek ketahanan strategis apabila pangkalan militer diserang. Doni menyatakan, jalan-jalan tersebut akan menjadi alternatif jika pangkalan utama lumpuh. Sementara Kepala Staf TNI AU Marsikal Muhammad Tony Harjono menegaskan, bahwa penggunaan jalan tol sebagai landasan alternatif untuk jet tempur bersifat sementara dan situasional. Artinya, jalan tol tidak akan digunakan terus-menerus. AFP juga mengaitkan kebijakan ini dengan upaya modernisasi militer di bawah Presiden Prabowo Subianto, termasuk kedatangan 3 jet tempur Rafale buatan Prancis sebagai bagian dari kesepakatan pembelian 42 unit senilai 8,1 miliar dolar AS, sekitar 136 triliun rupiah. Sementara itu, media aviasi Aerotime dalam artikel berjudul Indonesia Test Fighter Jets on Toll Roads as Alternative to Aircraft Carriers menggarisbawahi ambisi besar Indonesia mengubah infrastruktur jalan raya menjadi runway darurat militer. Aerotime melaporkan bahwa pada 11 Februari 2026, dua pesawat TNI AU, yakni F-16 dan EMB-314 Super Tucano melakukan uji pendaratan dan lepas landas di ruas tol Trans Sumatera di Lampung. Disebutkan, ini merupakan pertama kalinya jet tempur menggunakan jalan tol Indonesia sebagai landasan. Sudut pandang Aerotime menekankan aspek teknis dan kemampuan pilot. Jalan tol yang digunakan hanya selebar 24 meter, sekitar setengah dari lebar landasan bandara standar yang berkisar 45 hingga 60 meter. Doni Hermawan Taufanto memuji keterampilan penerbang dengan mengatakan, ini berisiko, tetapi pilot Angkatan Udara dilatih untuk menghadapi kondisi seperti ini. Media ini juga menjelaskan bahwa segmen jalan yang disiapkan memiliki panjang sekitar 3.000 meter untuk mengakomodasi operasi pesawat militer. Menurut Tony Harjono, diharapkan setiap provinsi memiliki minimal satu ruas tol yang bisa difungsikan sebagai runway darurat. Aerotime turut menyebut, praktik pendaratan jet tempur di jalan tol juga pernah dilakukan di Amerika Serikat, Finlandia, dan Swedia. Namun, pejabat Indonesia menegaskan program ini tidak diarahkan kepada negara tertentu, meski ada sengketa Laut Cina Selatan. Sementara itu, CNN dalam artikel berjudul Freeways as Runways, Indonesia plans to turn its island into cheaper, aircraft carriers menyoroti pendekatan Indonesia sebagai alternatif kapal induk yang lebih hemat biaya. CNN menggambarkan rencana ini seolah menjadikan pulau-pulau Indonesia sebagai kapal induk yang tersebar di daratan. Media tersebut menekankan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 6.000 pulau berpenghuni yang membentang sejauh 3.100 mil, 5.000 km. Menurut analisis yang dikutip CNN, akan sangat mahal jika wilayah seluas itu harus dilindungi dengan kapal induk. Peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, Colin Koh, mengatakan, jalan tol dan jalan raya yang dialokasikan sebagai landasan pacu militer darurat di seluruh kepulauan lebih masuk akal secara strategis dan operasional dibandingkan kapal induk yang berbiaya mahal. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.